Halo Sobat Baku Hantam, selama seminggu terakhir tentara Rusia kabarnya telah membuat kemajuan signifikan dalam serangan dua arah di wilayah Kursk. Jika Rusia meningkatkan jumlah pasukannya menjadi 70.000 atau 100.000 di front ini, maka angkatan bersenjata Ukraina diperkirakan dapat mundur dengan cepat ke perbatasan. Saat ini Rusia dikabarkan telah mengumpulkan pasukan sebanyak 30.000 hingga 40.000 untuk merebut Kursk. Selain itu ada 10.000 hingga 15.000 pasukan yang ditempatkan 80 km jauhnya sebagai pasukan cadangan. Bahkan dikabarkan sebuah brigade lintas udara ke-11 Rusia sedang dibentuk yang batalionnya beranggotakan 3.000 orang warga negara Korea Utara. Loh, ini jadi legion asingnya Rusia dari Korut dong, ya kan? Kemungkinan batalion Korea Utara ini akan terlibat dalam operasi pertahanan Rusia yang sedang berlangsung di Oblast Kursk. Dan dalam update terbarunya, dalam upaya yang jelas untuk memperbaiki kekuatan yang menyusut, tentara Korea Utara kabarnya telah membentuk batalion Buryat khusus yang dinamai menurut kelompok etnis Mongol penduduk asli yang mencakup wilayah Siberia serta Mongolia Utara. Ini memperkuat pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Pentagon Patrick Ryder pada bulan Juni menanggapi laporan bahwa warga Korea Utara akan segera bergabung dengan pasukan Rusia di garis depan dan mengatakan bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi umpan meriam bagi Ukraina. Dalam pidato malam pada hari Senin, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah beralih ke keterlibatan yang lebih langsung dari pasukan Korea Utara dalam perang. Kami melihat aliansi yang semakin erat antara Rusia dan rezim Korea Utara. Ini bukan lagi sekedar tentang mentransfer senjata. Ini sebenarnya tentang mentransfer orang dari Korea Utara ke pasukan militer. Pada tanggal 3 Oktober, sumber berita Ukraina dan Rusia melaporkan bahwa 6 tentara Korea Utara tewas di garis depan di dekat Donetsk, dan pasukan Putin telah merebut kembali sedikitnya 3 desa. Jadi memang brigade-brigade atau batalion-batalion khusus dari tentara asing ini tentu saja mampu memberikan efek gedor tambahan di saat Putin lagi sibuknya di Ukraina Timur. Nah, dengan mundurnya pasukan Ukraina berarti hilangnya pengaruh untuk negosiasi perdamaian potensial dengan Moskow. Beberapa unit Rusia bahkan telah berhasil menembus cukup dalam ke posisi di belakang tentara Ukraina di Kursk. Para ahli melaporkan bahwa Ukraina saat ini menguasai hanya sekitar 780 km persegi wilayah Rusia, dan ini merupakan kehilangan sekitar 25% wilayahnya jika dibandingkan dengan situasi pada bulan Agustus ketika militer Ukraina melancarkan serangan di Kursk. Serangan Ukraina ke Oblast Kursk memperlihatkan kerentanan keamanan perbatasan Rusia dan kebijakan wajib militer, karena wajib militer Rusia memang secara aktif berpartisipasi dalam operasi tempur di wilayah ini. Jadi tentara-tentara yang kenyang makan asam garam pertempuran, yang battle proven ini masih di Ukraina Timur dong bos, yang diturunkan di Kursk yang masih agak-agak hijau sama batalion asing. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.